Oke. Julius sudah siap? Siap, Bapak. Jadi sudah tahu proses hukumnya? Belum sih. Sudah tahu ya? Ya, Jadi siap. Bapak nanti presentasi, kemudian nanti saya sama saya nanti dan juga mungkin mewakili Pak Zul akan bertanya kepada Pak Julius ya. Waktunya Baik, itu totalnya 50 menit. Jadi saya harap Pak Julius itu sudah memanage waktu dengan baik ya. Baik, Bapak. Bisa presentasinya dia 30 menit lah maksimal ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, kalau untuk mempersingkat waktu sudah direkam ya, Pak Julius, silahkan memulai. Izin share screen, Bapak. Ya. Baik, saya pertama pre-teaching dulu, Bapak ya. Ya, silakan presentasi, Pak. Ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, walaupun sudah siang tapi tetap selamat pagi biar kita tetap menjadikan suasananya seperti di pagi hari, tetap semangat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Bagian submaterinya itu tentang dinamika penduduk benua Eropa. Tapi sebelum kita memulai dari pembelajaran, sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita harus membuka pelajaran kita dengan doa. Oleh karena itu, Bapak minta salah satu peserta didik untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, terima kasih untuk pesan yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, selanjutnya anak-anak, kita yang tinggal di Indonesia, tentu kita harus memupuk rasa nasionalis kita ya, dengan bisa mendengarkan lagu-lagu kebangsaan kita atau bisa ikut menyanyikan. Oleh karena itu, Bapak sudah siapkan salah satu lagu untuk kita bisa menghayati bersama ya. Boleh ikut nyanyi atau bisa mendengarkan. Nah, baik anak-anak, ya itu adalah salah satu lagu nasional kita yang sudah Bapak tayangkan untuk menumbuh rasa cinta tanah air kita. Nah, sebelum kita mulai, tentu Bapak harus cek kehadiran dulu. Kira-kira berapa orang yang sudah hadir? Ya, baik. Kalau semua sudah hadir, kita langsung mulai dengan kegiatan pembelajaran. Namun, perlu adanya sedikit motivasi untuk kalian ya. Jadi, di sini Bapak mengambil motivasinya, jadilah penjelajah literatur. Nah, anak-anak, mengapa kita perlu menjadi penjelajah literatur? Karena sebagai peserta didik tentu kita tidak harus terjun langsung atau menjelajahi langsung sebuah negara atau sebuah daerah. Nah, oleh karena itu kita perlu menjadi penjelajah literatur, di mana kita memanfaatkan literatur dari internet dan buku cetak untuk mempelajari kondisi suatu wilayah. Nah, karena hari ini kita mempelajari tentang dinamika penduduk, tentu sangat menarik. Dan Bapak minta untuk kalian fokus mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah mendeskripsikan dinamika penduduk benua Eropa. Ya. Yang kedua, mendeskripsikan komposisi penduduk benua Eropa. Dan yang terakhir, menganalisis budaya penduduk benua Eropa dengan rinci. Nah, teknik yang Pak gunakan untuk menilai kalian itu yang pertama, penilaian sikap itu ada dua ya, sikap spiritual dan sikap sosial. Selanjutnya, teknik penilaian pengetahuan Pak gunakan tes ya. Baik itu tes awal maupun tes akhir. Nah, yang berikut penilaian keterampilan itu Bapak gunakan penilaian diskusi. Nah, anak-anak, mari perhatikan ilustrasi gambar berikut. Hari ini kita akan mempelajari tentang benua Eropa, di mana benua Eropa itu ini benua yang warnanya ungu ini. Hari ini kita akan menjelajahi benua Eropa dan kita akan mempelajari seperti apa kondisi wilayahnya, seperti apa ya masyarakat yang tinggal di benua Eropa ini. Oke, mari kita masuk lagi. Nah, anak-anak, ini adalah peta yang hari ini kita akan mempelajarinya. Ini adalah gambar dari peta benua Eropa. Kita lanjut. Nah, ini adalah bangunan dan orang-orang yang mendiami benua Eropa. Kita sudah tahu bahwa benua Eropa itu ya kebanyakan penduduknya itu berasal dari migrasi penduduk dari benua-benua lain. Ya, karena
mungkin ketertarikan mereka dengan kualitas penduduknya, ya, dengan mungkin dengan apa ya, pendapatan daerahnya, gitu. Nah, ini adalah kalau kita melihat bangunan ini, ya, ini hanya ada di benua Eropa. Nah, ini adalah salah satu gambar di mana Papa mengambilnya di salah satu negara di benua Eropa, yaitu Belanda. Di mana di Belanda kalau misalnya kita lihat pada jam 10 malam itu masih sangat terang, ya. Jadi masih terang benderang. Itu juga masih sudah jam 10 malam, ya. Itu kita tahunya dari mana? Tentu dari menjelajahi literatur. Nah, ini adalah ras atau etnis yang mendiami benua Eropa. Nah, oleh karena itu anak-anak setelah mengamati gambar, tentu Bapak akan meminta dari beberapa peserta didik untuk dapat merumuskan pertanyaan terkait gambar yang diamati. Mungkin ada yang bisa? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak, nah rumusan pertanyaan ini tentu kita akan harus sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak sudah mencatat beberapa rumusan pertanyaan dari peserta didik. Nah, di sini kita harus mencocokkan dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, satu, bagaimana dinamika benua Eropa? Ya. Nah, yang kedua, bagaimana kualitas penduduk benua Eropa? Yang ketiga, jelaskan ras atau etnis yang mendiami benua Eropa. Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini, di atas, tentu Bapak harus membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang rumusan pertanyaan yang telah kita peroleh. Nah, oleh karena itu, Bapak harus membagi dalam 3 kelompok, ya. Jadi kelompok 1 akan mendiskusikan tentang bagaimana dinamika benua Eropa. Nah, kelompok 2 akan mendiskusikan tentang bagaimana kualitas penduduk benua Eropa. Kelompok 3 itu akan mendiskusikan tentang ras yang mendiami benua Eropa. Oleh karena itu, sekarang Bapak minta untuk ketua-ketua kelompok boleh berpartisipasi, melihat anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam berdiskusi. Oke, Bapak memberikan waktu 20 menit untuk berdiskusi tentang rumusan pertanyaan yang telah kita peroleh. Silakan. Nah, baik anak-anak, karena hasil diskusinya sudah terkumpul, oleh karena itu Bapak akan memberikan kesempatan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait bagaimana dinamika penduduk benua Eropa. Untuk itu, waktu dan kesempatan dipersilahkan untuk kelompok 1. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Selanjutnya, mungkin dari kelompok 2 dan 3, apakah ada pertanyaan terkait bagaimana dinamika penduduk benua Eropa yang dibahas oleh kelompok 1? Ya, baik. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 2. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, Bapak memberikan kesempatan untuk ada yang mau menanggapi atau bertanya terkait bagaimana kualitas penduduk benua Eropa. Ya, terima kasih. Kita lanjut untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, anak-anak, tentu dalam kegiatan diskusi itu ada penilaian. Bapak sudah menekankan pada bentuk penilaian yang Pak gunakan untuk menilai diskusi. Jadi keaktifan dari kalian tentu sangat dibutuhkan. Nah, anak-anak, karena kita sudah membahas atau mendiskusikan tentang dinamika penduduk benua Eropa, maka Bapak akan mengambil kesimpulan pembelajaran kita. Ya, jadi untuk itu Bapak sudah menyiapkan salah satu video kesimpulan pembelajaran. Mungkin semua bisa mengamati video kesimpulan pembelajaran kita. Nah, anak-anak, ini adalah kesimpulan pembelajaran kita. Ya, jadi
setelah mengamati kesimpulan ini mungkin ada teman-teman atau ada anak-anak yang belum memahami materi pembelajaran kita hari ini. Bapak persilahkan untuk bisa memberikan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Apakah semua sudah jelas? Ya, baik. Terima kasih kalau sudah jelas. Bapak mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, motivasi untuk kalian ya. Motivasi untuk kalian itu tetaplah belajar untuk meraih apa yang diinginkan atau cita-cita kalian ya, karena sebuah kesuksesan tentu berasalnya dari belajar. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah membuat daftar pluralisme benua Eropa. Nah, untuk tugas ini tentu Bapak berharap untuk dikumpulkan tepat waktu ya. Nah, anak-anak, karena kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita, tentu kita harus menutup kembali dengan sebuah doa. Oleh karena itu, Bapak kembali meminta salah satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, terima kasih. Oke, Bapak ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih, Bapak. Bapak sudah selesai? Sudah ya? Ya, Pak. Sudah selesai. Oke. Bagaimana kondisi Pak Julius saat ini? Sudah makan siang? Saya sudah makan siang, Pak. Barusan selesai. Sudah, jangan sampai nanti saya bertanya Pak Julius pingsan. Siap, Pak, siap. Oke. Kalau begitu coba Pak Julius jelaskan kondisi tempat sekolah Pak Julius mengajar sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, lingkungan belajar saya itu, saya berasal dari Nusa Tenggara Timur dan kondisi sekolah saya itu ya bisa dikatakan jauh dari harapan. Tapi tentu karena kerja keras dan semangat dari para pendidik, jadi untuk tahun ini kami ada beberapa guru itu mengikuti PPG dari angkatan 1 sampai 4 itu berjumlah 6 orang. Nah, kami itu di Nusa Tenggara Timur, kabupatennya Kabupaten Baru, Kabupaten Melaka. Ya, dengan kondisi peserta didiknya ya jauh dari harapan karena di sini kami listrik saja baru masuk ya. Jaringan saja juga baru masuk 4G-nya. Kebetulan saya gunakan ini juga 4G dan sangat luar biasa. Kami juga mau berterima kasih kepada ya Presiden kita karena sudah memperhatikan kami Indonesia Tengah ya, tapi maksudnya kami termasuk dalam bagian Indonesia Timur juga. Nah, untuk peserta didik saya, ya karakternya ini kita tahu bahwa karakter orang Nusa Tenggara Timur itu keras, ya pada dasarnya keras. Di mana peserta didik saya itu lingkungan belajarnya karena pengaruh lingkungan belajarnya, maka tidak berpikir untuk maju karena orang tuanya selain melarang untuk menggunakan teknologi, ya memanfaatkan teknologi, HP saja juga mereka tidak ada, ya. Jadi mungkin karena keterbatasan itu maka ya, referensi belajar mereka itu sangat kurang. Kami hanya di sini sebagian besar peserta didik itu berpatokan pada buku cetak. Itu juga buku cetaknya bantuannya dari Kemendikbud. Nah, untuk mendapatkan buku cetak, membeli sendiri, kami di sini mungkin karena ekonomi, ya, keadaan ekonomi tidak memungkinkan untuk bisa membeli buku sendiri. Mungkin itu, Bapak. Oke, Pak Julius. Saya sudah mendengar kondisi di daerah Pak Julius. Sekarang coba Pak Julius jelaskan kesiapan Pak Julius dalam menghadapi ujian komprehensif ini. Tahapan-tahapannya Pak Julius lakukan seperti apa? Silahkan. Baik, terima kasih. Saya mungkin butuh persiapan sedikit ekstra ya. Kebetulan kami dari peralatannya, HP-nya, dari laptopnya, itu juga semuanya ya karena dalam keterbatasan tentu saya berusaha untuk meminjam milik saudara untuk bisa mengikuti kegiatan ini karena dipanggil untuk mengikuti kegiatan PPG. Ya, mungkin itu Bapak saya kayaknya.
Nah, untuk persiapan saya tambahkan sedikit, untuk persiapan saya mengikuti PPG ini, kebetulan saya itu kan baru mengajarnya, Bapak baru mengajar sekitar 4 tahunan. Nah, di tahun pertama saya mengajar itu langsung mengikuti pretest UKG ini. Nah, dari awal kegiatan itu saya sedikit, awal kegiatan mengikuti PPG ini, itu saya sedikit mengalami kendala, ya, mungkin karena jaringannya juga. Jadi saya sempat pindah ke kota, ya, pindah ke kota untuk mendapatkan suplai jaringan yang bagus untuk mengikuti kegiatan. Awal-awal pertemuan itu saya selalu menonaktifkan kamera karena kondisi jaringan di kabupaten kami itu juga belum begitu bagus, ya. Baru peningkatan baru beberapa bulan yang lalu, tetapi masih terkadang hilang tergantung pada listrik. Jadi kalau listriknya nyala berarti jaringannya oke. Kalau listriknya padam berarti kami juga kayaknya blank, hitam gitu, Bapak. Nah, untuk mengikuti kegiatan ini ya karena mungkin semangat dari saya, makanya saya bisa sampai di sini, Pak, sampai tahap ini, hukum ini. Begitu, Bapak. Oke, terima kasih Pak Yulius ya penjelasannya. Kemudian, suara saya didengar ya? Baik, saya dengar, Bapak. Oke. Kemudian Pak Yulius, saya bertanya, tolong RPP-nya dibuka. Baik, Bapak. Ini Pak Yulius, RPP berapa tadi ini? Nggak usah ditampil, maksudnya Pak Yulius buka saja. Ya, baik, Bapak. Nah, RPP berapa yang Bapak kan tadi ini? Saya menampilkan RPP kedua, kebetulan saya gunakan ini untuk peer-teaching juga, jadi saya menampilkan di sini. RPP 2 ya. Pertanyaan saya terkait dengan kata kerja operasional, Pak ya. Iya. Pak Yulius, coba Pak Yulius jelaskan kata kerja operasional apa di RPP-nya Pak Yulius yang telah mengimplementasikan HOTS. Pak Yulius tahu HOTS ya? Tahu, Bapak. Ya, silahkan dijelaskan Pak Yulius. Nah, di sini kompetensi dasar saya itu saya menggunakan KKO-nya menelaah ya, kata kerjanya menelaah. Ya, di indikator pencapaian kompetensi saya itu saya menggunakan kata kerja mendeskripsikan, ya, mengidentifikasi dan menganalisis, Pak. Nah, coba dijelaskan apa menganalisis ya? Ya. Itu C berapa itu? Menganalisis C4, Bapak. C4 ya. Oke, kemudian terkait dengan menganalisis. Bagaimana cara Pak Yulius? Terus saya tanya dulu, model pembelajarannya apa ini Pak Yulius? Ini saya gunakan Discovery, Pak. Discovery learning ya? Ya. Oke, saya mau tanya, coba Pak Yulius jelaskan tahapan bagaimana caranya Pak Yulius mengarahkan peserta didiknya untuk menganalisis. Ya, terkait dengan model discovery learning. Ya, baik, terima kasih Bapak. Nah, di sini tahap awal saya itu saya memberikan stimulus, ya, memberi rangsangan kepada peserta didik karena saya menggunakan ini model pembelajarannya discovery. Saya memberikan mereka stimulus. Jadi tayangan gambarnya peserta didik mengamati. Setelah peserta didik mengamati tayangan gambar, peserta didik akan merumuskan pertanyaan, ya, mengidentifikasi itu dan merumuskan bagian pertanyaan. Nah, setelah merumuskan pertanyaan, ya, peserta didik akan mulai mengumpulkan data dalam kegiatan diskusi, ya. Setelah itu peserta didik mengumpulkan datanya, peserta didik mengolah. Habis itu setelah itu mempresentasikan atau pembuktian, Pak. Pembuktian. Setelah itu peserta didik saya minta untuk menarik kesimpulan pembelajarannya. Seperti itu langkah-langkahnya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Baik, Bapak. Terkait dengan Bapak Yulius ini menggunakan kurikulum berapa? Saya K13, Pak. K13. Oke. Saya minta Pak Yulius menjelaskan mengembangkan materi ajar Pak Yulius dikaitkan dengan K13, dokumen apa? Kurikulum 13. Cara Pak Yulius membuat materi ajar yang diimplementasikan dengan kurikulum 13. Silakan dijelaskan.
Baik, terima kasih. Nah, saya kebetulan materi ajar ini saya mendapatkan dari kebanyakannya di sini internet, Pak. Karena saya di kampung, jadi ini materi ajarnya saya ambil sebagian besarnya atau 100%-nya dari internet karena kemungkinan kami di sini kan perpustakaannya belum ada, ya buku percetakan itu hanya dari bantuan Kemendikbud. Nah, untuk itu saya sebagian besar materi ini dapatnya dari internet sih, Pak. Gitu. Tapi tetap mengacu dengan kurikulum 13 kan? Iya, benar Bapak. Gitu ya. Apakah Pak Julius juga mencari bahan ajar atau dokumen itu dari internet? Apakah cuma tulisan atau buku juga seperti e-book atau bagaimana? Nah, kebetulan saya juga bergabung dalam grup Kemendikbud itu, guru berbagi. Jadi kebetulan ada beberapa teman. Ya betul ada. Ya, ada beberapa teman yang saya biasa kebetulan di-share, mereka sudah sudah PPG juga dan saya sedikit minta bantuannya ke mereka Pak karena keterbatasan. Ya, selalu berharap kepada mereka. Kalau di guru berbagi kan biasanya di-share di email itu tentang materi-materi ini, ada materi tentang ini, itu bisa video seumpama kelas 8. Nah, itu bisa Bapak biasanya di-share itu. Kadang saya juga biasanya di-share ke lewat guru berbagi itu lewat email. Pak, di situ bisa diambilkan dan Pak Julius Pak. Siap Bapak. Nah, kemudian Pak Julius tahu 4 unsur keterampilan abad 21. Ada 4C. Ya, itu saya tahu Pak. Ya, yang pertama itu berpikir kritis. Ya. Silakan, coba. Critical thinking, berpikir kreatif. Setelah itu ini kolaborasi. Setelah itu komunikasi Pak. Coba Pak Julius jelaskan terkait dengan pertanyaan tadi dalam di RPP yang Pak Julius buat. Baik, terima kasih. Nah, pertama di RPP saya karena saya menggunakan discovery learning, tentu saya setelah menampilkan gambar, tentu peserta didik akan dituntun untuk berpikir kritis, ya, merumuskan pertanyaan. Itu langkah yang pertama. Nah, setelah itu dari rumusan pertanyaan ini, tentu mereka harus mendiskusikan rumusan pertanyaan yang mereka peroleh. Ya, dari rumusan pertanyaan itu kan kolaborasinya ada di dalam. Nah, setelah itu tentu dalam diskusi mereka akan berpikir kreatif, tentu akan mencari solusi dari permasalahan yang dirumuskan, misalnya pertanyaan. Nah, setelah itu mempresentasikan dengan cara mempresentasikan sih, berkomunikasi dengan cara mempresentasikan. Seperti itu, Bapak. Seperti itu ya. Ya. Oke, saya lanjut terkait dengan TPEC. Pak Julius tahu TPEC? Tahu, Pak. Tahu. Apa itu? TPEC itu teknologi ya, Bapak. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Itu TPEC itu diimplementasikan di RPP Bapak yang di bagian mana, Pak? Nah, saya yang mengimplementasikan TPEC. Silakan. Ya, karena saya menggunakan semua dalam proses pembelajaran saya seperti yang saya tampilkan itu menggunakan PowerPoint. Nah, kemungkinan saya harus dari awal itu saya menggunakan TPEC, Pak. Karena PowerPoint-nya dari video-video pembelajaran yang saya buat, dari gambarnya harus saya menggunakan elektronik untuk bisa menayangkan ini. Nah, kebetulan saya juga sempat mengeluh karena ini PowerPoint ini juga saya buat, tetapi mungkin karena keterbatasan, kemungkinan saya akan print, Pak. Ya, kalau misalnya dalam PPL nanti, kalau kesulitan keterbatasan jaringan listrik, kemungkinan saya akan print untuk bisa menayangkan atau memberikan kepada peserta didik untuk bisa dapat merumuskan pertanyaan terkait gambar yang dilihat. Seperti itu, Bapak. Kemudian, bagaimana cara Pak Julius mengembangkan RPP-nya yang menerapkan TPEC dalam aspek penyusunan materi dan langkah pembelajaran?
Nah, kalau untuk penyusunan materi itu ya dalam kegiatan inti ya Bapak ya, itu saya sudah saya sudah KI. Ya, lanjut. dalam kegiatan inti tentu kalau misalnya penggunaan teknologi ya itu saya pada awal pembelajaran itu ya di RPP saya itu sempat juga menayangkan gambar untuk dianalisis peserta didik ya, Apa? dan juga Ada yang begini. Nah, terus lanjut, Pak. saya akan mencoba untuk, karena di sini kebanyakan peserta didik tidak memiliki handphone, kebanyakan tugas itu biasanya kami kumpul langsung. Tetapi kalau bisa memanfaatkan teknologi, misalnya saya juga bisa menggunakan WA Pak, tapi mungkin peserta didiknya memanfaatkan HP milik orang tuanya untuk bisa mengirimkan tugas melalui WA, seperti itu maksudnya. Kemudian bagaimana Pak Julius menerapkan IPK terkait dengan tujuan pembelajaran? Kalau pengembangan IPK itu saya memahami bahwa harus saya memperhatikan 4 unsur ya. Itu saya kenal dengan yang sudah disampaikan oleh dosen. Kebetulan saya juga baru tahu Pak, disampaikan oleh Pak Sul, itu ABC ya, itu terkait yang pertama itu peserta didik ya, audience ya, B itu behavior, itu tentang karakter ya, habis itu C itu kondisi Pak. Kalau D itu tentang apa ya, saya sudah lupa Pak. D itu degree ya, degree gitu. Bapak masih unmute Pak, masih mute. Masih di situ, sampai di situ saja ya. Ya. Audience, behavior, Kondisi dengan degree Pak. Degree. Coba bagaimana Bapak menerapkan itu? Saya tidak ABC-nya C. Bapak ulangi karena mungkin jaringan agak putus. Coba jelaskan, kan audience, behavior, condition, degree. Saya cuma minta bagaimana Bapak menerapkan conditionnya sama degree-nya terhadap peserta didik untuk mencapai kompetensinya. Baik, terima kasih. Nah, ini saya mengkondisikan kalau dilihat dari RPP saya itu, jadi peserta didik misalnya dalam proses kegiatan pembelajaran diskusi, tentu saya harus meminta mereka untuk berpartisipasi aktif dalam berdiskusi. Ya. Jadi mungkin memberikan masukan, walaupun hanya dari buku pembelajaran, tapi harus berpartisipasi aktif, begitu Bapak. Kan dilihat kondisinya, bagaimana Bapak melihat kondisi siswanya. Nah, di sini saya mungkin menjelaskan karakter ya, Bapak. Ya. Nah, kalau karakter kondisi ya pertama terkait peserta didik ini ya mungkin di sini untuk meningkatkan apa ya, semangat belajar itu kita perlu mungkin bisa menggandeng atau apa, karena peserta didik di sini itu ya mungkin masih jauh dari harapan, Pak. Oke. Saya selanjutnya terkait dengan refleksi. Apakah Pak Julius dalam setiap melakukan pembelajaran melakukan refleksi juga? Ya, sebagian besar pembelajaran diakhiri dengan refleksi, Pak. Jadi saya melakukan. Ya, jelaskan bagaimana cara Pak Julius melakukan refleksi. Nah, refleksi dalam pelaksanaan kegiatan refleksi tentu saya harus mengetahui ketercapaian pembelajaran dengan bentuk tes gitu. Jadi kalau misalnya peserta didik belum tuntas dalam sebuah KKM atau ya KKM dalam dalam materi yang saya ajar, tentu saya akan melakukan pengulangan ya. Jadi memberikan pengayaan terhadap peserta didik ya. Kalau misalnya setelah itu berikan tes lagi tidak tuntas, maka saya harus melakukan pengulangan, mungkin memberikan mereka
tugas tambahan ya seperti materi kesimpulan pembelajaran saya tadi itu saya bisa kirimkan kepada mereka untuk mereka bisa manfaatkan untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Seperti itu mungkin Bapak. Oke, apakah perlu setiap guru melakukan refleksi? Kalau menurut hemat saya harus perlu Bapak, karena untuk mengetahui ya kita setelah melakukan tes peserta didik dan kita setelah mendapatkan hasilnya, kalau misalnya hasilnya semua peserta didik mendapatkan hasil yang baik, nah tentu serasa juga tidak perlu, tetapi untuk mereka terus meningkatkan aktivitas, meningkatkan prestasi belajarnya, seperti refleksi memberikan mereka materi kesimpulan pembelajaran seperti yang saya buat tadi, harus perlu Pak, seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih ya Pak Julius atas jawaban-jawabannya ya. Baik, Semoga terima kasih Pak Bapak. Julius dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Mungkin Baik, ada tambah masih mau ada ditambahkan dari Pak Zul? Baik, terima kasih Bapak. Ya, kalau tidak ada, oke. Saya silakan Pak Julius. Ya, tapi Pak, sebentar saya coba tanya-tanya khusus ke Pak Julius karena saya masih meeting ini. Oke, siap. sebentar. Ya, terima kasih Pak. Ya. Siap. Ya. Tunggu Pak Julius. Tapi Pak Jul, apakah saya suruh menunggu dulu Pak Julius ya? Biar mi keluar. Biar mi keluar Zoom. Iya. Nanti saya waktu tersendiri ya. Pak Julius ya. Nanti ditanya lagi sama Pak Jul ya. Iya. Oke. Bapak saya live juga atau menunggu Bapak? Ya, silakan live. Terima kasih Bapak. Ya. Siap. Saya masih tunggu Pak Sul untuk Pak Julius. Udah ya Pak? Saya nanti kata Pak Sul, nanti bertemu lagi dengan beliau, Ibu. Oh iya, jadi sekarang kira yang selanjutnya ya. Ibu Nurul Fauzi ya. Saya jadikan co-host. Tapi Pak ada 2 akun tak? Ada 2 ya akunnya? Saya mau keluar dari kita kasih matiin yang ini. Oh iya, saya masukkan room 1 di. Ya. Hari Kamis cuma 2 hari di hotel, kemudian sisanya itu asistensi langsung ke sebelah orang di kantornya LSP. Ibu Satria. Halo Bu. Ya. Nah untuk proses rekaman saya mungkin saya tetap lanjut Bu ya. Stop record. Nanti setelah baik, terima kasih. Ya, stop aja. Oke, baik Pak Julius, mohon maaf karena ada alasan tertentu saya belum bisa menguji Pak Julius tadi, baru ada waktu ini. Mohon maaf kalau Pak Julius menunggu lama. Ya, baik Pak Julius. Oke, gimana perasaannya? Saya senang Pak. Kalau ketemu Bapak senang gitu. Oke, baik Pak Julius. Ya, kita tanya-tanya dulu ya, seperti apa sama teman-temannya yang lain. Saya akan tanya-tanya mengenai kemampuan Pak Julius. Tapi ya, artinya sudah ada gambaran sebenarnya dari Pak Julius apa yang akan saya tanyakan karena semuanya berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari. Gitu ya Pak Julius ya.
Siap, Bapak. Oke. Yang pertama mungkin saya akan menanyakan bagaimana langkah-langkah Pak Julius di dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Baik, terima kasih. Saya jawab, Bapak ya. Ya, Jadi, silakan. oke, langkah pertama itu saya mungkin melakukan survei peserta didik ya, Pak. Mhm. Ya, jadi melakukan Seperti yang kita yang dilakukan pada saat penyusunan perangkat pembelajaran. ya, baik. Ya, Nah, mungkin itu Pak kalau Julius masih ingat. ya dari langkah-langkah saya menyusun perangkat pembelajaran itu yang pertama itu mungkin paling penting nama sekolah ya. Nama sekolah, setelah itu masuk pada materi pokoknya, habis itu submaterinya, masuk lagi di kegiatan intinya, ya kegiatan Pak inti. Julius masih ingat bagaimana kita awal mula penyusunan? Kayaknya saya udah lupa, Pak. Waduh, baru berapa minggu Pak Julius. Ya, di awal kita bertemu itu kan bagaimana kita mencari sebuah solusi mengenai permasalahan, ya kan? Ya, benar. Kejadian apa yang terjadi di kelas, permasalahan apa yang terjadi di kelas, kemudian kita analisis, menghasilkan sebuah rumusan masalah, kemudian bagaimana rencana aksi. Kan itu awalnya, Pak Betul, Julius ya. betul, Pak. Bagaimana mengaitkan materi yang sudah Pak Julius dapatkan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yang sudah dimasukkan ke dalam rumusan masalah dan cara mengatasinya. Kan itu Pak Julius. Itu yang diceritakan Pak Julius. Ini pertanyaan dari Bapak sedikit awal. membingungkan saya. Ini harus dari mana? Ya, kan pertanyaannya langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Kan itu pertanyaannya. Ya harusnya dari bagaimana kita merumuskan masalah, kemudian bagaimana mencari solusinya, apakah yang dilakukan harus merubah medianya, harus menambahkan mengembangkan media, menambah materi atau seperti apa, itu kan sudah ada di awal penyusunan perangkat pembelajaran. Apanya yang dianalisis dari KIKD-nya sehingga muncul IPK, dirumuskan tujuan pembelajaran dan seterusnya. Iya, seperti itu Pak Julius yang dijelaskan. Siapa, Pak? Baik. Oke. Jadi pertama untuk menyusun perangkat pembelajaran ini kan itu langkah pertama itu mungkin kami lakukan itu survei peserta didik ya waktu itu. Jadi survei peserta didik dengan lingkungan belajarnya, setelah itu kita menemukan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya kan kami di sini penggunaan media itu kan sangat kurang, pembelajarannya itu metodenya mungkin hanya metode ceramah. Tetapi dengan adanya pembelajaran yang saya dapat ya, penerapan mungkin akan saya laksanakan di PPL nanti itu ya, mulai menerapkan pembelajaran yang inovatif yang berkaitan dengan abad 21, mungkin penggunaan media pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran, karena ya memang kenyataannya seperti itu Pak. Kami di sini ya terbatas dalam keterbatasan, tapi mencoba. Mungkin saya akan mencoba, walaupun di sini ya banyak kekurangan, tapi mungkin saya akan coba dulu ya Bapak ya. Kayaknya mencoba itu mungkin itu Pak, saya tidak bisa. Karena memang lingkungan belajar lingkungan belajar di sini peserta didiknya, karena mungkin kami saking terbatasnya, karena kita mau menerapkan penggunaan teknologi, tapi itu maksudnya sedikit terbentur ya. Karena di sini kan anak-anak kan penggunaan teknologinya sangat minim ya. Fasilitas internet saja juga itu terkadang baik, terkadang kalau listriknya padam 1 minggu baru dia normal Pak. Gitu ya. Listrik juga demikian. Tadi saya sempat keluar beberapa kali karena mati lampu.
Ya, tadi ada bising-bising sempat hidup gensetnya, ini nyala lagi, ini sudah ada pengumuman untuk besok harus padam lagi. Gitu. Jadi dalam keterbatasan mungkin kayak mencoba untuk saya ya mengikuti, maksudnya mengikuti apa ya, langkah-langkah dalam penyusunan, terus ini apa, mengikuti arahan dari Bapak dosen dong mereka untuk apa, memanfaatkan segala apa namanya, memanfaatkan media pembelajaran, metode pembelajaran untuk pembelajaran ke depan. Ya. Gitu, Pak. Oke, Pak Julius. Saya Mungkin Pak Julius bisa menjelaskan seperti apa langkah-langkah dalam menentukan indikator pencapaian kompetensi. langkah-langkah menentukan indikator standar kompetensi ya, IPK ya. Iya. IPK itu tentu kita lihat dulu permasalahannya pada kompetensi dasar. Karena kompetensi dasar baru kita bisa mengembangkan perluasan materinya ke standar pencapaian kompetensinya. Jadi kalau saya melihat karena materi saya, contohnya saya mengambil materinya dinamika benua-benua dunia, itu KD-nya, ya. Nanti setelah itu pembagian materinya kan, misalnya K1 apa IPK yang pertama itu mungkin yang saya ambil itu dinamika benua Eropa. Itu maksud saya seperti itu. Jadi dia penyempitan materi ya Bapak, bukan perluasan, tapi dia membagi lagi materi menjadi submaterinya. Itu yang saya pahami mungkin. Oke, bagaimana Pak Julius menentukan bahwa IPK yang Pak Julius buat itu bisa terukur? Nah, ini saya lihat ya. Yang pertama itu mungkin saya melihat bahwa kalau yang pertama mungkin saya tangkap dari waktu permasalahan saya ya, waktu itu mungkin karena saya mengambil 2 submateri pokok yang mungkin Bapak suruh saya untuk pisahkan karena takutnya salah satunya tidak terukur waktu itu. Ya, jadi maksudnya materi pembelajaran ini kita lihat bahwa di permasalahannya jangan sampai mencakup 2 variabel begitu ya, dua penjelasannya. Jadi hanya 1 sehingga kita bisa dapat artinya kita bisa dapat mengetahui ketercapaiannya ya. Seperti itu ya Pak. Atau gimana ya Bapak? Mungkin Bapak bisa dijelaskan. Kenapa tanya balik Pak? Ini ujian loh Pak. Karena mungkin saya paham Pak, tapi mungkin gimana ya? Saya agak sedikit bingung, ini pertanyaannya tinggi-tinggi sekali. Maaf Bapak ya. Aduh. Oke. Saya lanjut Pak Julius. Oke, saya ke tujuan pembelajaran Pak Julius yang Pak Julius buat tujuan pembelajarannya. Nah, menentukan tujuan pembelajaran itu seperti apa Pak Julius? Nah, kalau saya untuk menentukan sebuah tujuan pembelajaran itu tentu ada kaidahnya. Itu saya masih ingat persis bahwa harus ada kaidah A, B, C, D. Ya, bisa dijelaskan? Ya, A itu kan terkait dengan peserta didik audiens ya. Ya. Jadi itu terkait dengan peserta didik. Kalau B itu ya, B itu behavioristik ya, itu tentang pencapaiannya. Pencapaian dari karakter peserta didik ya. Ya, setelah itu kondisi ya. Terus degree. D itu degree itu terkait dengan lupa saya Pak. Oh ya, itu batasannya Bapak, mungkin batasan. Oke, saya ulangi Pak Julius. Audiens sudah jelas ya, peserta didik. Behavior adalah perubahan. Ya betul. Perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak ngerti menjadi ngerti, dari tidak jelas menjadi jelas. Oke. Kemudian kondisinya seperti apa? Kondisi di dalam pembelajaran itu apa? Kemudian degree itu levelnya. Bahasa Inggris degree derajat, tapi kita bisa diartikan level. Bisa
dibahasakan tingkatan. Nah, mungkin bisa Pak Julius jelaskan ABCD yang saya sudah sampaikan ke dalam tujuan pembelajaran Pak Julius itu penerapannya yang mana, Pak? Itu penerapannya mungkin kondisi ya, Pak. Coba dilihat, Mungkin saya coba kaitkan dilihat dengan tujuan RPP ya. pembelajarannya Pak Julius, tujuan pembelajarannya Pak Julius di RPP. Ya. Pak Julius pakai RPP yang mana, Pak Julius? Saya menggunakan RPP 2, Pak. Dinamika RPP penduduk. benua Eropa ya. Ya. Oke, silakan coba dijelaskan ABCD yang saya sampaikan tadi berdasarkan tujuan pembelajaran yang Pak Julius buat. Ya. Jadi sebenarnya di sini A itu sebenarnya peserta didik ya. Di sini mungkin saya kurang menambahkan ya. Mungkin saya akan perbaiki lagi sebenarnya. Tapi saya sudah menjelaskan di atas bahwa setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan. Itu kan A-nya peserta didik diharapkan. Setelah itu mendeskripsikan dinamika penduduk benua Eropa dengan tepat. Ya, itu salah satu. Itu kalau kita kategorikannya mendeskripsikan ya. Itu B ya, Pak. Ya, lanjut. Saya jadi bingung, Pak. Iya. Dinamika penduduk benua Eropa dengan tepat, acuan untuk degrenya itu kalimat dengan tepat ya, Pak. Ya. Oke, saya coba sambung Pak Julius ya. Audiensnya adalah peserta didik. Di sini sudah dijelaskan ya tujuan pembelajaran setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik. Nah, ini audiens. Nah, behavior yang saya sampaikan tadi adalah, Pak Julius masih ingat apa yang saya sampaikan? Behavior. Kemampuan peserta didik ya, Pak. Mampu. Ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak tahu menjadi tahu. Oke. Nah, setelah itu behaviornya adalah mampu. Mampu apa peserta? Ya, mampu mendeskripsikan, mampu mengidentifikasi. Nah, itu adalah behavior, perubahan yang terjadi. Ya, perubahan yang diharapkan terjadi ke peserta didik, behavior. Kemudian C, kondisi. Kondisinya yang mana? Ya, kondisi itu digambarkan di dalam proses pembelajarannya itu seperti apa. Nah, mungkin di sini Pak Julius yang agak kurang. Setelah mengikuti pembelajaran, ya, kegiatan pembelajaran. Nah, ini serangkaian kegiatan pembelajaran. Ini tidak spesifik Pak Julius ya. Benar, Bapak. Sebenarnya ini kondisinya. Kondisi itu bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan. Kalau Pak Julius di sini mengatakan serangkaian kegiatan pembelajaran. Kondisinya seperti itu, Pak. Kondisi dalam pembelajaran itu seperti apa? Yang lain mungkin bisa dikatakan setelah mengikuti kegiatan diskusi dalam materi ini, peserta didik diharapkan. Nah, itu. Jadi setelah mengikuti diskusi, peserta didik mampu. Itulah kondisinya. Degree-nya, level ya di sini sudah benar dengan tepat, dengan runtut. Ini adalah levelnya, runtut atau tepat, sangat tepat, benar, teliti, itu level dari tingkatan pengetahuannya. Seperti apa sih yang diharapkan? Gitu ya. Ya, Bapak. Kalau di sini membuat daftar budaya secara mandiri, oke. Mandiri maksudnya tanpa dibimbing, kan seperti itu. Itu level-level. Dengan bimbingan atau tanpa bimbingan, kan seperti itu, ya.
secara benar, itu semua level atau degree-nya, ABCD-nya sudah masuk semua. Yang belum dipahami Pak Julius adalah penempatan ABCD-nya itu yang mana kan gitu. Benar Pak, benar. Yang mana A-nya, Pak Julius sudah memasukkan semuanya, tapi belum tahu ini yang saya masukkan apa gitu kan. Ya, kemarin juga saya sempat tanya itu terkait Iya, sudah terkait dijelaskan C-nya tapi itu. masih A-nya bingung. A-nya bisa, B-nya bisa, tapi C-nya itu saya sempat sedikit Eh, bingung. Ternyata setelah saya memahami bahwa oh ini terjadinya kondisi dalam dari proses pembelajaran. pembelajaran. Gitu ya, Pak Julius ya. Ya, Bapak. Oke, saya lanjut. Masih bisa? Saya tetap mendengarkan, Pak. Iya. Jangan sampai nanti saya tanya lebih rumit lagi pingsan di situ, Pak Julius. Ke Bapak saya tetap jalan. Oke, saya lanjut ke metode dan model pembelajaran. Metode di sini pendekatannya adalah scientific learning, modelnya discovery. Mungkin Pak Julius bisa menjelaskan seperti apa discovery learning. Ya, baik, terima kasih. Saya menjelaskan sedikit tentang scientific discovery yang saya gunakan itu. Yang pertama itu kan stimulus ya. Saya memberikan stimulus ya, stimulus kepada peserta didik. Setelah itu dalam bentuk gambar ya. Setelah itu peserta didik ya mengamati gambar yang ada ya. Setelah itu peserta didik mulai mengumpulkan data ya, mengumpulkan datanya. Terus setelah itu bentar Pak. Ya, ini mengumpulkan data. Cari contekan dulu. Pengolahan ya. Pengolahan dulu ya. Setelah mengolah dalam diskusi itu, terus peserta didik itu melakukan pembuktian ya dalam bentuk presentasi. Setelah itu lupa saya. Menarik kesimpulan Bapak mungkin. Oke. Saya lanjut. Apakah metode discovery tersebut sudah dilakukan dalam proses pembelajarannya Pak Julius? Maksudnya untuk proses pembelajaran saya selama ini? Tidak. Di RPP-nya Pak Julius kan dituliskan model pembelajarannya discovery. Nah, model pembelajaran discovery learning tersebut sudah Pak Julius jelaskan. Ya, saya pertanyaan saya, apakah Pak Julius sudah menerapkan pembelajaran model discovery learning ini pada RPP yang Pak Julius buat berkaitan sinkron dengan proses pembelajaran yang Pak Julius lakukan tadi? Ya, pokoknya jawaban saya ya benar. Saya menggunakan saintak pembelajaran discovery learning dalam setiap langkah proses pembelajarannya, Pak. Oke, baik. Kemudian Pak Julius tahu TPEC? Tahu? Ya. Bagaimana Pak Julius mengintegrasikan TPEC itu ke dalam proses pembelajarannya Pak Julius? Saya sebagian besar materi pembelajaran saya ini kan penggunaan TPEC itu yang pertama itu PowerPoint ya. Karena dalam kegiatan belajar mengajar yang peer teaching juga saya sempat menggunakan PowerPoint dari awal kegiatan. Jadi mengintegrasikan dari awal kegiatan. Selain menjadi media pembelajaran, saya juga gunakan PowerPoint untuk menjelaskan materi ya dari saya. Oke, itu yang Pak Julius barusan sebutkan adalah berkaitan dengan media dan perangkat, ya, media dan alat yang berkaitan dengan teknologi. Bagaimana dengan content knowledge? Nah, itu content knowledge itu kan berkaitan dengan pengetahuan ya, Bapak. Konten itu adalah materi. Ya, makanya saya bilang tadi sempat saya ini, maksudnya setelah saya memahami bahwa ini maksudnya PowerPoint ini kan tidak selamanya menjadi media. Terkadang kan kita kalau misalnya dalam proses pembelajaran kita juga bisa manfaatkan dia sebagai
perantara untuk menyampaikan pengetahuan ya. Misalnya kita materi pembelajaran kita bisa masukkan dalam bentuk PowerPoint. Nah, kan Oke. terkadang kan Kalau kita bisa PowerPoint itu materi medianya apa, Julius? ya, Nah, benar. pertanyaan saya itu kontennya. Tahu maksudnya konten? Isi atau materinya. Ya, itu Materi yang Pak Julius sampaikan ada materi teknologi. Materinya yang Pak Julius sampaikan itu berkaitan dengan teknologi. Materi Pak Julius di sini kan berbicara tentang persebaran penduduk Australia, ras penduduk Australia. Sorry, bukan itu, sorry. Materinya salah buka saya. Materinya berkaitan dengan mana tadi? benua Eropa, dinamika Benua penduduk. Eropa, iya, benua Eropa. Nah, materi yang disampaikan itu ada yang berkaitan dengan teknologi di bagian apa lagi namanya, persebarannya atau seperti apa di benua Eropa? Dalam kegiatan pembelajaran materi yang saya punya itu, saya maksudnya konten teknologinya nggak ada, Pak. Itu saya tidak ada masukannya. Nah, itu yang dimaksud TPEX. Katakanlah seperti ini. Materi yang di sini saya di RPP-nya juga saya cari materinya enggak ada, Pak. Ya, benar. Artinya materi di bahan ajar itu setidaknya dikaitkan antara materi dengan teknologinya. Materi di dalam teknologi yang di dalam materi. Artinya katakanlah di dalam persebaran penduduk benua Eropa itu teknologi yang bisa digunakan seperti apa? Atau bahasa, pengenalan bahasanya seperti apa? Atau dinamika penduduk yang dimaksud di benua Eropa itu bisa dihubungkan dengan teknologi, misalkan penggunaan kamus misalkan, atau seperti apalah teknologi. Karena saya juga tidak terlalu paham mengenai materinya, tapi setidaknya ada materi dikaitkan dengan teknologi seperti itu ya. Siapa, Pak? Ya, misalkan dalam mensensus, misalkan ya, ini saya berikan contoh ya. Contoh di Indonesia dulu sensusnya kan didatangi rumahnya masing-masing kan. Itu mensensus penduduk. Sekarang sudah menggunakan teknologi, sensusnya bisa melalui website atau menggunakan aplikasi kan gitu. Itu teknologi dalam materi sensus penduduk. Itu contoh di Indonesia. Mungkin Pak Julius bisa mencari materi tentang komposisi penduduk di benua Eropa itu yang berkaitan dengan teknologinya, seperti yang saya contohkan tadi. Baik, siap. Ya? Siap, Bapak. Oke, jadi diperbaiki lagi untuk RPP-nya, Pak Julius. Siap. Oke, sudah siap PPL, Pak Julius. Terima kasih, Pak. Saya juga but juga, Pak. Sudah siap PPL, Pak Julius? Saya siap, Bapak. Oke, siap lahir batin. Siap. Oke, semangat juga Pak Julius ya, harus ini. Oke, baik, terima kasih Pak Julius sudah menjawab. Ya, saya semoga semuanya bisa lulus, semoga semuanya bisa mencapai nilai yang maksimal, dan selamat ber-PPL. Terima kasih, Pak. Oke, baik, makasih Pak Julius. Nanti kayaknya Bapak kita berjumpa lagi, Pak. Soalnya saya lihat jadwalnya sama Pak Sul sama Ibu Iya, betul. Iya. Oke, baik Pak Julius. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Julius. Ya, selamat sore Bapak. Ini untuk Ibu Satria. Iya, Pak, Ya, iya. sudah selesai.